Sobat Kalkulus, hari ini kita akan belajar tentang deret ganti tanda atau biasa kita sebut sebagai deret berayun atau dalam bahasa Inggrisnya adalah alternating series. Nah, di sini kita juga akan bahas tentang uji kekonvergenannya juga terkait menggunakan uji nisbah, uji kekonvergenan mutlak, dan uji kekonvergenan bersyarat. Deret ganti tanda dan uji kekonvergenannya akan kita bahas pada pertemuan kali ini. Pertama, kita akan bahas dulu apa itu deret ganti tanda. Ini kita definisikan dulu apa yang dimaksud dengan deret ganti tanda. Karena sebelumnya kita sudah bahas terkait tentang deret positif yang nilainya selalu positif, penjumlahannya selalu positif. A1 tambah A2, A3 ditambah terus. Nah, sekarang deret ganti tanda di sini suku pertamanya itu adalah A1, bisa saja dikurangi dengan suku keduanya, kemudian kita jumlah lagi dengan A3, kemudian kurangi lagi dengan suku selanjutnya, sehingga tandanya melakukan pergantian perubahan tanda. Di sini positif, negatif, sehingga kita bisa tuliskan di sini untuk deretnya yaitu sigma min 1 pangkat n plus 1 dari AN. Jadi min 1 pangkat n plus 1 di situ menunjukkan bahwa si deret itu adalah deret ganti tanda atau deret bolak-balik gitu. Atau biasanya orang juga sering sebut dia sebagai deret berayun karena nilainya berayun gitu antara positif negatif. Penjumlahannya nanti akan berayun. Kita bisa visualisasikan nanti di menggunakan bilangan, garis bilangan ya. Misalkan nih contohnya di sini adalah deret harmonik, tapi di sini saya ubah jadi deretnya berganti tanda positif negatif gitu. Di sini yang mau kita bahas, syarat dari deret ganti tanda tersebut adalah AN-nya harus lebih besar dari 0 gitu. Kemudian di sini yang mau kita cek uji kekonvergenan itu untuk deret ganti tanda itu ada 2 tips. Yang pertama itu adalah menggunakan uji kekonvergenan menggunakan basic teorinya ganti tanda, atau kita bisa menggunakan uji nisbah dengan cara nilai rasionya itu kita mutlakkan gitu. Karena ada kemungkinan kan rasionya negatif dikarenakan deretnya berubah positif negatif sehingga perlu dimutlakkan gitu. Nah, untuk yang pertama kita akan bahas tentang uji kekonvergenan yang menggunakan konsep deret ganti tanda. Kalau sebelumnya kita sudah bahas terkait deret harmonik ini pada video 1.4 menggunakan uji integral ya, dimana deret harmonik di sini yang kita bahas adalah bentuknya adalah deret positif. Jadi di situ tidak ada pengali min 1 pangkat n plus 1. Kemudian kita juga sudah bahas di video tersebut menggunakan monotonic theorem. Kita dapati bahwa dari kedua pendekatan itu bahwa sifat dari deret positif super n atau harmonik itu adalah divergen. Nah, lantas bagaimana jika saya kalikan deret super n ini, deret harmonik ini dengan min 1 pangkat n plus 1 di sini. Jadi dia nilainya adalah menjadi deret berayun. Ketika saya buat sketsa grafiknya, ini jika kalian ingat untuk deret positif harmonik, di sini gambarnya adalah monotonik naik ya. Tapi kalau yang di sebelah kiri di sini adalah untuk deret ganti tanda, itu nilainya positif negatif, kurvanya berbeda. Di situ terbelah menjadi 2 kategori yaitu odd dan even. Odd untuk ganjil, n-nya ganjil yaitu 1, 3, 5, 7. Sedangkan even adalah untuk n-nya genap yaitu 2, 4, 6 dan seterusnya. Nah, kalau sebelumnya kita hitung dengan uji integral dan dengan monotonic theorem, kita dapati bahwa sifatnya divergen di mana untuk secara grafis dia tidak memiliki upper dan lower bound.
Jadi untuk deret yang tidak berbatas itu pasti divergen, dia tidak punya batas gitu. Jadi contohnya adalah seperti ini, dari grafik dia akan naik terus gitu, kita nggak tahu sampai berapa batasnya. Tapi ketika kita kalikan deret positif itu dengan min 1 pangkat n plus 1, penjumlahannya dari secara grafis terpecah menjadi dua, yaitu odd dan even. Nah, kalau kita selidiki di sini menggunakan garis bilangan, kita bantu dengan garis bilangan. Untuk jumlah yang pertama berarti kan sama dengan suku pertamanya, yaitu adalah satu ya. Nah, di situ saya tulis 1. S2 itu kita deskripsikan berarti adalah A1 tambah A2, atau saya tulis S1 ditambah A2. Nilainya adalah 0,5. Jadi kita garis di sini di antara 0 dan 1 berarti ada 0,5. Kemudian di sini S3 sama dengan berarti A1 tambah A2 tambah A3, atau kita tulis S2 ditambah A3, itu nilainya adalah positif 0,83. Nah, saya tulis di sini mendekati angka 1 berarti ya 0,83 itu. Kemudian S4 itu berarti S3 ditambah dengan A4. Kita dapati nilainya adalah sekitar 0,58, berarti di antara 0,5 dan 0,83. S5 lanjutkan, berarti itu adalah S4 tambah A5. Di sini nilainya adalah 0,75, berarti di antara 0,58 dan 0,83. Nah, kalau kalian amati di sini nilai suku berikutnya itu posisinya selalu ada di antara suku sebelumnya, di antara dua suku sebelumnya. Contohnya ketika kalian melihat S3, dia terletak titiknya di antara S2 dan S1. Kalian lihat S4, titiknya di antara S2 dan S3. S5, titiknya di antara S4 dan S3. Apa yang bisa kita simpulkan dari grafik ini, dari garis bilangan ini? Berarti di situ karena letaknya itu adalah di tengah-tengahnya, berarti kita dekati dia adalah sebagai apa? Nilai selisih ya kan ya. Jadi di sini karena nilainya di antara ya, di antara. Jadi ketika kalian menentukan suku berikutnya, ternyata itu adalah letaknya di tengah-tengah antara dua suku berurutan yang sebelumnya. Atau saya tulis di sini kita punya garis bilangan Sn, di mana ujungnya adalah Sn plus 1. Ketika kita cari suku berikutnya adalah S aksen, letaknya di tengah-tengahnya ya kan, antara Sn dan Sn plus 1 gitu. Kalau kita mau tentukan lagi suku berikutnya itu adalah S double aksen, berarti posisinya di antara S aksen dan Sn plus 1. Kalau kita tentukan lagi, berarti posisi selanjutnya itu adalah di antara S double aksen dengan Sn plus 1 gitu ya. Untuk S3. Berarti dari garis bilangan ini kita bisa buat persamaan matematisnya. Artinya itu adalah selisih dari S double aksen dikurangi dengan S double aksen kurangi S aksen, pastilah nilainya kurang dari Sn plus 1 dikurangi dengan Sn. Di sini saya mutlakkan karena kemungkinan bisa negatif. Nah, jadi karena letaknya di antara berarti pasti nilainya lebih kecil ya kan ya, kurang dari. Nah, kalau kalian lihat Sn plus 1 dikurangi Sn itu apa? An plus 1 ya kan. Nah, Hn plus 1. Sedangkan kalian lihat bahwa untuk deret harmonik nilai An-nya itu akan tendensinya menuju ke 0, An plus 1-nya. An plus 1-nya akan menuju ke 0 ya. An plus 1-nya akan menuju ke 0 gitu. Nah, di sini di antara lainnya itu adalah untuk deret harmonik yang berganti tanda. Di sini
kalau kalian amati nanti yang odd itu, yang ganjil, suku ganjil, dia akan monotonik turun, tapi nilainya akan terbatas dengan suku kedua. Sedangkan yang suku even atau genap, dia akan monotonik naik, tapi nilainya terbatas dengan nilai suku pertama. Artinya dia punya upper dan lower bound. Suatu deret yang memiliki batasan itu biasanya sifatnya konvergen. Berarti di sini kita bisa simpulkan bahwa deret bolak-balik dari deret harmonik itu sendiri sifatnya adalah konvergen. Melihat keunikan dari deret ganti tanda harmonik ini, kita bisa teliti di situ ada 3 sifat yang dia miliki. Yang pertama adalah AN-nya selalu nilainya positif. Jadi artinya lebih besar dari 0. AN-nya selalu lebih besar dari 0 dan AN-nya pasti lebih besar dari AN plus 1. Yang ketiga, limitnya itu adalah limit AN-nya itu 0. Itu basic dari uji kekonvergenan deret kalau kalian ingat ya. Nah, limitnya itu 0 karena dia sudah kita tetapkan bahwa dia sifatnya SN-nya konvergen, maka karena SN-nya konvergen, kita bisa simpulkan limit AN-nya pasti 0 ya kan, dasar uji kekonvergenan. Nah, ini untuk tugas kalian kerjakan untuk 5 ditambah 6 soal berikut, tapi akan saya pandu dengan beberapa contoh. Di sini ada 2 contoh. Yang pertama, di sini kita bisa menggunakan uji kekonvergenan, prinsip uji kekonvergenan uji ganti tanda. Yang pertama, kita tentukan apakah AN-nya lebih besar dari 1? Iya, jelas. Kedua, AN-nya harus lebih besar dari AN plus 1. Kita harus cek di sini. AN-nya itu adalah 2 dibagi 3N plus 1. Sedangkan AN plus 1-nya adalah 3N plus 1 ditambah 1 gitu. Nah, ini 2-nya bisa dicoret jadi tinggal 1. Jadi bukan 0 ya. Kalau dicoret artinya tinggal 1. Gitu. Karena itu perkalian ya. Nah, ini adalah 3N plus 4. Ini kalikan silang aja. Berarti 3N plus 4 lebih besar dari 3N plus 1. Jelas ya? 3N-nya kan habis. Jadinya 4 lebih besar dari 1. Sudah terpenuhi. Sekarang yang ketiga, syarat yang ketiga itu adalah limit AN-nya harus 0. Bener nggak nih? Kita cari limitnya. Limit dari N menuju tak hingga 2 dibagi tak hingga tambah 1. Seper tak hingga adalah 0. Oke, berarti di sini untuk 3 syarat uji deret bolak-balik terpenuhi semua, berarti artinya dia konvergen. Tapi kalau salah satu syarat tidak terpenuhi, kita tidak bisa menyimpulkan dia menggunakan uji ganti tanda ya, kekonvergenan ganti tanda. Jadi harus pakai uji nisbah. Nah, itu adalah salah satu tips yang lainnya. Kenapa kita harus belajar di sini adalah menggunakan konvergen mutlak dan bersyarat. Ini menggunakan prinsip uji nisbah. Terutama kalau kita menghadapi deret bolak-balik yang fungsi AN-nya itu menyebalkan, dalam artian di situ bertemu dengan faktorial dan pangkat n gitu ya. Sebenarnya mudah, cuman bentuknya terlihat menyebalkan saja gitu ya. Nah, apa sih maksud dari konvergen mutlak dan bersyarat di sini? Jadi, jika sigma mutlak dari deret itu aslinya itu adalah konvergen, maka ketika kita tes dengan uji ganti tanda ataupun nisbah yang mutlak, itu juga menunjukkan sifatnya dia konvergen gitu. Baik dari sifat dia sebagai deret positif ataupun dari deret bolak-baliknya itu konvergen dan konsisten, sama-sama konvergen, maka kita bisa bilang itu adalah konvergen mutlak gitu. Salah satu contoh yang salah satu konvergen bersyarat itu adalah yang contoh soal yang pertama, seper n. Nah, kita itu adalah salah satu contoh yang pertama, dia asli sifatnya adalah divergen. Tapi ketika kita kali dia dengan min 1 pangkat n plus 1, jadi konvergen. Tapi sifat dia adalah konvergen bersyarat. Nah, di sini untuk uji deret
bolak-balik ketika tidak bisa kita atasi dengan uji ganti tanda, uji deret konvergenan ganti tanda, maka kita bisa menggunakan teknik uji nisbah. Kita cari nilai rho-nya, tapi harus dimutlakkan karena ada kemungkinan nilainya negatif ya kan, ketika AN-nya negatif. Nah, kita cari nilai rho-nya. Jika rho-nya itu kurang dari 1, maka konvergen. Jika lebih besar 1, divergen. Sama dengan 1 itu gagal. Gagal berarti tidak bisa disimpulkan karena bisa jadi dia itu konvergen atau divergen. Jadi harus menggunakan uji yang lain. Tapi biasanya untuk deret ganti tanda ini hanya 2 uji ini yang bisa kita terapkan, yaitu uji nisbah atau uji ganti tanda. Itu sudah cukup powerful untuk menentukan apakah dia itu konvergen atau divergen. Salah satu contoh, misal kita mau memberikan contoh untuk yang konvergen bersyarat di sini, tapi menggunakan teknik uji nisbah ya, gitu. Jadi, misalkan di sini saya punya deret min 1 pangkat n plus 1 dari 1 dibagi akar n. Nah, di sini karena akar n, kalau kalian ingat deret positif seperakar n itu adalah deret apa? Hiperharmonik dengan nilai P-nya itu adalah kurang dari 1. Ketika P-nya kurang dari 1 berarti dia sifatnya divergen, ya kan? Nah, sekarang kita mau cek dia dengan uji, boleh uji rasio, boleh uji deret ganti tanda ya. Kalau secara naturalnya deret ini itu adalah sifatnya divergen ya, deret positifnya itu divergen. Tapi ketika kita cek dengan uji ganti tanda, apakah dia juga divergen gitu. Nah, kalau misalkan konsisten divergen, kalau misalkan divergen itu harus pakai rasio, kalau ganti tanda itu hanya menentukan dia konvergen. Nah, kalau hasilnya konvergen berarti nanti dia termasuk kategori konvergen yang bersyarat. Yang pertama, syaratnya adalah AN lebih besar dari 0 terpenuhi karena nilainya selalu positif ya, AN-nya untuk seperakar N ya. Kemudian AN lebih besar dari AN plus 1. Di sini jelas ya, sepersetengah dibandingkan seperakar 3 pasti lebih besar dari yang seperakar 2 ya, atau ini 1 dibandingkan dengan seperakar 2 ya, roti 1 dibandingin dengan roti 1 dipotek gitu, dibagi 2 gitu, pasti lebih besar yang utuh ya, yang 1. Nah, sudah terpenuhi, berarti sekarang kita cek ke syarat yang ketiga. Yang ketiga berarti seperakar N, limit dari ini 0 karena seper tak hingga. Jadi limit pertama langkahnya selalu substitusikan dulu gitu. Hasilnya terpenuhi ketiga-tiganya. Berarti deret untuk seperakar N, kurang ya ini, min 1 pangkat N plus 1 di sini ketika kita menggunakan deret uji ganti tanda konvergen karena sifatnya ada yang Pn aslinya adalah divergen, tapi ketika kita uji dengan berganti tanda dia konvergen, berarti dia termasuk kategori konvergen bersyarat gitu. Nah, untuk contoh yang ketiga, kita coba menggunakan implementasi dari uji nisbah yang mutlak. Jadi untuk suku yang menyebalkan seperti ini, jangan kalian tes dengan uji deret kekonvergenan deret ganti tanda, karena pasti susah cari nilai limitnya ya kan. Terus daripada itu mendingan kita langsung aja pakai uji nisbah. Jadi kita langsung cari nilai AN plus 1. Nilai AN plus 1-nya dulu dicari di sini, berarti nilainya adalah N plus 1 faktorial dibagi, kebalik ya, ini harusnya adalah N pangkat, ini AN plus 1-nya kebalik, saya hapus dulu ya. Harusnya itu adalah apa, N di soal itu adalah N pangkat N ya, N pangkat N, bukan N faktorial dulu. Berarti di sini itunya kita balik dulu. Ini adalah N pangkat N dibagi N
faktorial gitu. Jadi AN plus 1-nya adalah N plus 1 dibagi N plus 1 faktorial. Jadi itunya rho-nya adalah limit dari N plus 1 di N plus 1 AN plus 1 dibagi AN, jadinya limit N menuju tak hingga dari N plus 1 pangkat N ya, dikali dengan N plus 1 dibagi, jadi ini saya jabarkan aja AN plus 1-nya. N plus 1 faktorial dikali N faktorial, karena dibagi jadi saya balik ya, dikali per kebalikannya. Coret-coret ini sudah saya bahas sebelumnya di uji rasio, mirip sekali, cuman kebalik aja fungsinya daripada yang uji rasio ya. Kalau yang uji rasio kan N faktorialnya ada di atas. Nah, bentuk ini adalah jelas itu adalah bentuknya si Euler ya kan. Nah, tapi saya tulis lagi di sini limit X menuju tak hingga dari 1 plus 1 X pangkat X, yaitu kurang X pangkat X, itu adalah setara dengan bilangan Euler. Berarti untuk ini adalah N bagi N itu 1 ditambah dengan 1 plus N ya, ditambah 1 ditambah 1 plus N 1 ditambah 1/N pangkat N 1/N pangkat N akan setara bilangan Euler. Nah, karena dia setara dengan bilangan Euler yang nilainya 2,71 sekian, berarti artinya rho-nya adalah lebih besar dari 1. Karena lebih besar dari 1, maka dia divergen gitu. Jadi untuk deret ini sifatnya divergen gitu. Selanjutnya kerjakan tugas. Terima kasih telah menonton video ini. Selamat mengerjakan tugas.